Mahfud MD punya sederet reputasi mentereng dalam politik tanah air. Berusia 66 tahun, Mahfud MD kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2008 hingga 2013. Mahfud berpengalaman anggota DPR RI tahun 2004 hingga 2008. Bahkan di era Presiden Gus Dur, Mahfud pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM serta Menteri Pertahanan. Sederet prestasi dan sepak terjangnya menuai sorotan publik, salah satunya ketika Mahfud MD merespon keras kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang dilakukan Verdi Sambo CS. Mahfud memberikan perhatian khusus dan secara gamblang menjelaskan 3 klaster komponen pelaku yang terlibat pembunuhan Brigadir Yosua yang disutradari oleh Kepala Divisi Propam Polri, Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo. Sejauh ini bagaimana Pak Mahfud melihat kinerja kepolisian terkait kasus ini, Pak? Irjen Sambo dan Brigadir Joshua. Saya harus katakan terus terang, kalau kesimpulan akhirnya penyelesaian yang diambil oleh Kapolri itu sudah sangat proporsional dan cukup cepat. 1 bulan sudah selesai dalam kasus yang begini rumit. Dan begitu sensitif ya, Pak? Begitu sensitif dan rumit karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh, Kadif Pak? Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Dia yang meriksa atas perintah ini, apakah ini teruskan apa enggak. Atas perintah ini terus ditindak di sini, mau dihukum apa benar terserah sini. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Artinya bisa ditembak pada dia dengan alasan apapun. Nah itu yang menyebabkan ketika dia melakukan kejahatan lalu dia membuat rekayasa seakan-akan orang hampir percaya semua. Barangkali kamu juga pada awalnya agak terpengaruh percaya ya bahwa itu adalah tembak menembak. Padahal itu karangan melibatkan 36 orang yang mengatur skenario itu yang dan banyak bintang di dalamnya, Pak. Iya, yang sekarang sedang ditahan itu 31 asli, sekarang tambah jadi 36. Itu semua karangan. Dan orang tidak akan berani membayangkan di tingkat Polri sendiri susah, sehingga Kapolri juga tidak mudah. Karena misalnya dikumpulkan satu tim, yang satu diam-diam temannya Sambo tidak setuju begini kan, maka kita dorong dari sini, dari presiden. Karena presiden mengarahkan gini dan saya tahu fakta-fakta ini harus mengarah ke sana, sehingga saya katakan jangan sekali-kali terjebak kepada skenario itu tembak menembak itu bohong. Saya bilang ketika orang semua percaya tembak menembak, ini kayaknya jadi tenang nih pelakunya, tembak menembak tinggal baradanya dibayar suruh ngaku dia ke Komnas HAM, saya yang menembak. Gimana caranya kamu nembak? Entah, pokoknya segelap mata tembak aja gitu katanya. Dia udah tahu sebenarnya bukan dia pelaku utamanya, dia hanya disuruh dan sebagainya sampai sekarang ya. Tetapi maksud saya minta Kompolnas, saya ketua Kompolnas, jangan percaya pada skenario bahwa itu tembak menembak. Ini pembunuhan, saya bilang. Ikuti aja itu alur pembunuhan itu seperti dilaporkan oleh Kamarudin, oleh Saur Siagian dan sebagainya. Itu kita ikut skenario itu aja, buktikan ke situ. Nah, Kompolnas yang tadinya agak selalu katanya ikut mengkampanyekan bahwa Sambo benar, Kapolres Jakarta Selatan benar. Saya bilang nggak boleh, kita ikut skenarionya, itu aja saya bilang. Akhirnya berbelok. Saya terus dekati ke Polri, ke situ arahnya. Dan ketegangan internalnya seperti apa sih, Pak? Kapolrinya bagus kan begitu. Kita usul ikut itu, ya kan, diterima kan, diperiksa duluan nih yang perkara tembak menembak. Tapi yang ini jalan nih karena skenarionya ini yang itu loh yang tuduhan bahwa ini tembak menembak kan masih jalan perkaranya nih. Karena diteruskan di sini oleh Jakarta Selatan. Dan pelecehan. Oh iya dengan itu, masih jalan kan lu. Katanya ini sudah mengaku kok ini masih jalan. Kita usul ke Kapolri, Pak Kapolri, itu kok masih enggak Pak, udah mau dicabut gitu. Sama yang ini sekarang juga. Jadi saya baru kedatangan tokoh-tokoh senior Polri, politisi, dan TNI gitu. Ini minta
ini waktunya penataan. Momentum ini harus dijadikan peluang untuk memperbaiki tanpa terlalu gaduh, tanpa harus menyentuh struktur ketatanegaraan. Kita coba olah dari dalam, reposisi personel misalnya ya, penyederhanaan. Jadi selama ini memang ada ya Pak raja-raja kecil di kepolisian? Nah, iya faktanya begitu. Ya, kalau diikuti semua peristiwa-peristiwa di besar di Polri kan mesti tersendat di situ. Kalau sudah menyangkut Polri tersendat. Baru sekarang. Jadi mafia itu benar adanya ya Pak ya? Kelompok-kelompok mafia itu Kelompok benar begitu, adanya? ya ini kelompoknya Sambo ini sudah pasti ini. Sekarang masuk semua, meskipun sebenarnya ada 3 klaster ya. Siapa aja tuh Pak? Klaster pertama itu pelaku, perencana dan pelaku. Sambo dan beberapa orang atau 5 orang gitu ya, atau 6 atau berapa. Ini yang melakukan langsung nih, merencanakan, mengeksekusi, kemudian ada yang termasuk membuat skenario bahwa ini tembak menembak. Ada kelompok kedua yang yang menghalang-halangi penegakan hukum, obstruction of justice itu kelompok lain yang tidak ikut mengeksekusi tapi menghilangkan barang bukti. Yang 30 itu ya Pak ya? Membuang CCTV, nah ini dua-duanya ini pidana. Tapi ada kan yang hanya petugas, ya seperti ini ada surat begini antar ke sana, ini dipindah, itu kan petugas nggak tahu apa-apa, itu ada juga. Nah, oleh sebab itu bagi saya klaster ketiga ini tidak usah dihukum pidana. Ya diberi teguran lah atau dipindah atau ditunda kenaikan pangkatnya, kamu nggak hati-hati. Tapi yang dua ini harus diselesaikan, kemudian sudah itu ditata ulang di organisasi ini agar menjadi lebih baik. Karena pemerintah percaya kalau Pak Listo itu bisa diandalkan di situ, tetapi harus dengan dukungan yang kuat karena di situ ranjau-ranjaunya banyak. Ini adalah waktu yang tepat, momentum yang tepat. Tetapi kemudian agar tidak muncul komplotan lain, diadakan reposisi personil itu yang saya usulkan. Dicampurlah antar faksi ini. Ini siapa terus. Jadi banyak ya Pak dicampur faksi lagi. di kepolisian ya Pak? Iya kalau di situ sih memang begitu, punya sendiri-sendiri gitu. Raja-raja kecil itu memang ada Raja-raja ya? kecil, tapi raja kecil yang paling besar ya, yang kecil selama ini ya Sambo. Termasuk raja kecil paling besar ya Pak ya? Iya, kalau raja kecilnya ada 2 atau 3, dia yang paling besar itu yang langsung yang dibawa Kapolri. Kapolrinya formalnya paling besar kan. Nah ini yang sekarang sudah mulai disadari dan saya kira sampai sebelum terjadinya peristiwa ini, Polri itu tetap nomor 1, indeks persepsi publiknya tetap nomor 1. Nah, kita sudah resah juga kemarin, jangan-jangan habis ini anjlok ke bawah gitu, anjlok ke bawah. Kombinasi yang luar biasa dan dahsyat antara namanya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Prof. Mahfud tadi kata pengalaman beliau di 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bayangkan, itu semua. Kita bicara Mas Ganjar, berpengalaman dalam legislatif dan juga eksekutif. Pada kesempatan hari ini kembali saya akan menggunakan kalimat optimis. Saya dan Pak Mahfud melamar anak-anak muda untuk terlibat dalam pemenangan ini karena itulah masa depan Anda. Saya kira ini satu pasangan yang cocok banget ya. Nah kan kita tahu kan kalau ditanya orang satu kata, apa sih akar masalah di negara kita? Itu satu, korupsi. Nah kalau untuk atas itu bagaimana? Selain transparansi, butuh kepala yang berani lurus gitu loh. Kan banyak juga orang jujur
tapi tidak berani menyuarakan kejujuran atau melawan, tau nggak? Semakin masif dukungan yang diberikan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD setelah tadi diumumkan kelompok muda-mudi milenial Gen Z yang turut menyertai deklarasi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD malam hari ini di Gedung Arsip Nasional di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta. Dan di antara beberapa pendukung yang hadir di sini sudah ada bersama kita juga di sini. Kita melihat ada Mas Once. Mas Once, apa kabar? Baik, baik. Oke, Mas Once, nampaknya cerah ceria wajahnya. Apakah ini karena Pak Mahfud MD yang didapuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Ganjar Pranowo pagi tadi? Ya, kita semua semakin semangat mendukung Bapak Ganjar Pranowo karena hari ini sudah dipastikan bahwa Pak Mahfud MD akan menjadi wakilnya. Dan itu satu yang bisa diterima 100% bahkan lebih oleh kita semua. Menurut Anda apa nilai tambah yang dibawa dari Pak Mahfud MD yang barangkali melengkapi sosok Pak Ganjar Pranowo? Sebenarnya Pak Mahfud itu sama dengan Pak Ganjar. Beliau itu merakyat, benar-benar datang dari rakyat, dari keluarga yang sederhana bisa dibilang begitu. Sehingga benar-benar mengetahui, mengenal betul, merasakan betul apa rasanya menjadi rakyat. Dan itu menjadi modal Pak Mahfud bersama Pak Ganjar nantinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan real yang ada di masyarakat Indonesia. Dan Pak Mahfud kan dikenal sebagai ahli hukum. Beliau pernah menjadi ketua MK. Berarti itu kan di bidang yudikatif. Selain daripada itu, beliau pernah menjadi anggota legislatif, pernah menjadi menteri kehakiman, lengkap, menteri pertahanan, sekarang menteri koordinator politik, dan itu semua menjadi satu rapor yang luar biasa. Saya bisa bilang luar biasa. Beliau itu bisa membuktikan diri sebagai negarawan Indonesia sesungguhnya. Kira-kira dari perspektif pegiat seni, Anda sendiri, apa yang barangkali yang ingin disuarakan, yang disampaikan langsung aspirasi kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden satu ini? Pertama saya kira sebagai seniman dan kita semua berharap pastinya satu hal, bahwa ada cukup kebebasan untuk berekspresi di negeri ini. Dan kita percaya bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan melindungi kebebasan berekspresi khususnya sebagai seniman. Yang kedua bahwa perlu perlindungan hukum untuk semua pihak yang memiliki hak atas karyanya di sini. Dan ketiga bahwa infrastruktur seni itu harus dibangun, apakah itu infrastruktur fisik maupun digital, baik di bidang musik maupun di bidang seni budaya yang lainnya. Terima kasih sekali lagi Mas Once. Sobat, kita sudah melihat bagaimana gegap gempita dari dukungan muda-mudi kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tentu saja di balik ini semua ada hal-hal yang ini diceritakan oleh ketua tim pemenangan dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Siapa lagi kalau bukan Pak Arsyad Rashid. Pak Arsyad, Yes. bisa dijelaskan sedikit Pak, adanya dukungan dari muda-mudi dan lain sebagainya. Ini artinya apa untuk pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD? Yang paling penting di sini adalah ini ada merefleksikan Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Apa? Mereka mau mendengar. Nah, malam hari ini adalah untuk mendengar, benar-benar mendengar dari generasi muda. Apa sih yang dikeluhkan? Apa sih yang menjadi kegalauan yang ada? Contoh tadi misalnya mental health. Ya. Bicara tadi di sini mempertanyakan gimana sih masalah korupsi tadi kan. Bicara mengenai Mas gimana nih buat kita nanti ke depannya? Apakah ada tadi salah pekerjaan lagi? Jadi di sini jelas sekali bagaimana merefleksikan seorang Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud. Mereka mau mendengar, dan itu yang paling penting. Yang dimana kalau tanpa mendengar dan mengetahui apa yang menjadi tantangan, bagaimana kita bisa mencari solusi. Jadi di sini juga lihatkan bagaimana rileksnya keduanya, bagaimana bisa berinteraksi dengan santai, dengan bicara,
Jadi inilah malam ini, malam yang dimana seperti dikatakan oleh Mas Ganjar, ini bukan mengenai Mas Ganjar, bukan mengenai Pak Mahfud, tapi mengenai bangsa Indonesia khususnya generasi muda. Jadi yang di sini utamanya adalah kita tidak mau generasi muda hanya penonton sebagai pasar, bukan. Generasi muda itu harus bersama-sama kita. Itu yang diinginkan Mas Ganjar. Ayo generasi muda, ayo sama-sama kita bangun bangsa ini secara gotong royong. Karena tadi jelas, memang 30% adalah pemilih pertama, yang 30% lagi pemilih yang kedua, 40% pemilih ketiga dan lain-lain. Tapi yang paling penting di sini kita tidak mau menganggap anak muda itu adalah pasar, bukan. Anak muda ini bukan hanya komoditas, bukan. Kita ingin anak muda diajak bersama, makanya dikatakan saya ingin melamar. Saya ingin melamar anak muda. Ini dalam sekali kata-kata itu. Itu adalah bagian dari ngajak bersama-sama. Jadi kita ingin, ayo. Makanya apapun interaksi dan bicara, ingin mendengar, dan bagaimana mencari solusi. Karena tadi tantangan kita berat sekali. Dan kita harus gerak cepat. Oke. Satu hal terakhir nih, Pak Arsyad. Dengan dipasangkannya Pak Mahfud MD, yang tentu saja secara usia tak lagi muda, dan Pak Ganjar, yang Anda juga jawab tadi sebetulnya masih relate dengan persoalan anak muda, dengan kemampuan mendengarnya. Selain itu, apa yang membuat mereka memang sangat relate dengan Gen Z, milenial, dan akan menemukan solusi bagi persoalan-persoalan mereka? Oh, pertama gini, kombinasi yang luar biasa dan dahsyat antara namanya Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Prof Mahfud tadi kata pengalaman beliau di 3 eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bayangkan, itu semua. Kita bicara Mas Ganjar berpengalaman dalam legislatif dan juga eksekutif, memegang namanya profesi terbesar di Indonesia, salah satu profesi terbesar di Indonesia. Nah, di sisi ini sudah ada suatu track record yang clear. Dan yang tadi ditanyakan, Mas Ganjar menjawabnya dengan bukannya suatu yang namanya retorika, bukan. Bukti. Ini yang kami sudah kerjakan. Tadi contoh energy transition, namanya green energy, ataupun ekonomi hijau. Itu memikirkannya bukan hanya energi untuk yang perusahaan besar, tapi yang paling penting dari mana? Dari village, dari desa. Buktinya sudah ada contoh di Jawa Tengah. Setiap program yang dilakukan oleh Mas Ganjar selalu menggunakan digitalisasi. Dan itu terbukti, ada track record. Jadi bukan retorika, bicara, oh ini nanti mau digital. Enggak, beliau melakukannya. Ada, dan itu bagian daripada beliau meminta anak-anak muda membuat software tersebut, digitalisasi tersebut. Sudah dilakukan. Nah ini tinggal bagaimana membuat scalable, lebih dari tingkat provinsi ke tingkat nasional. Nah disinilah makanya it's not mengenai janji, tapi sudah ada bukti. Dan ini yang kita kembangkan. Itulah namanya Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Terlihat dari Pak Arsyad Rashid, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, yang tak berhenti di situ. Sekarang udah ada pasangannya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yes. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih.